Kita mungkin sudah sering mendengar ada kabar yang kurang mengenakan atau kurang menyenangkan tentang ekonomi global, termasuk juga Indonesia yang terpukul pandemi COVID-19. Apalagi saat ini setidaknya sudah ada 45 negara di dunia yang terpaksa masuk ke jurang resesi setelah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Tapi menariknya, belakangan ada sejumlah institusi internasional yang melihat masih ada secercah harapan pemulihan ekonomi. Nah, ini selengkapnya akan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Jadi beberapa lembaga keuangan dan riset global baru-baru ini telah merilis laporan terbaru tentang proyeksi ekonomi tahun ini dan tahun depan. Nah, kita lihat berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh tim riset CNBC Indonesia. Yang pertama ada Bank Investasi Amerika Serikat yaitu Morgan Stanley yang paling optimistis di sini di antara lembaga-lembaga lainnya yang juga merilis laporan perkembangan ekonomi global di bulan September ini. Karena sepanjang tahun ini Morgan Stanley memproyeksi ekonomi global memang akan terkontraksi tetap atau negatif, tapi angkanya hanya di 3,7% ya. Pemulihan ekonomi ini diperkirakan masih akan membentuk kurva V, artinya kalau kurva V setelah jatuh sangat dalam begitu ya, maka ekonomi akan reboundnya dengan cepat juga. Bahkan Morgan Stanley ini melihat periode pemulihan ekonomi bakal lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Nah, ekonomi global juga diprediksi akan kembali ke level sebelum krisis kesehatan atau pandemi ini terjadi pada kuartal keempat tahun ini. Ada beberapa faktor yang membuat Morgan Stanley ini sangat optimistis, yang mulai dari suplai kredit yang masih tersedia, kemudian rasio utang korporasinya juga terbilang cukup stabil, dan ada stimulus fiskal dan moneter dari pemerintah di berbagai negara, serta perkembangan vaksin COVID-19 yang progresif tentu saja. Nah, senada dengan Morgan Stanley, lembaga riset ekonomi global yaitu Oxford Economics juga melihat adanya fase pemulihan ekonomi yang kokoh setelah adanya relaksasi lockdown yang diterapkan di sejumlah negara ya. Walaupun memang proyeksi pertumbuhan ekonominya masih tidak seoptimistis Morgan Stanley tadi, yaitu minus 4,4% tahun ini, dan institusi lain yang juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mirip seperti Oxford yaitu 4,4% minusnya tahun ini adalah Fitch Ratings ya. Jadi Fitch Ratings ini pada bulan Juni lalu lembaga pemeringkat utang asal Amerika Serikat ini sempat memprediksi ekonomi bisa anjlok sampai minus 4,6%, tapi kemudian direvisi ke atas ya, jadi hanya minus 4,4%. Dan kemarin Organisasi Negara-Negara Maju atau OECD juga baru saja mempublikasikan laporan terbarunya dan memperkirakan ekonomi global secara umum akan terkontraksi 4,5%. Nah, menurut OECD ini pemulihan ekonomi yang terjadi memang masih belum merata di berbagai negara. Dan yang terakhir ada lembaga konsultan keuangan PricewaterhouseCoopers atau PwC yang menjadi lembaga yang paling pesimistis dibandingkan yang lainnya, dengan ramalan ekonomi global bisa negatif 5,2% di tahun ini. Lalu kapan nih pertanyaannya ekonomi global bisa tumbuh positif lagi, karena seluruhnya masih negatif-negatif ya, walaupun memang tidak seburuk perkiraan sebelumnya katanya. Nah, meskipun ada perbedaan pandangan kemudian proyeksi tentang pertumbuhan ekonomi global di tahun ini, tapi hampir semua lembaga sepakat bahwa tahun 2021 atau tahun depan perekonomian global itu bakal bangkit lagi. Dan lagi-lagi Morgan Stanley masih menjadi yang paling optimistis karena memperkirakan ekonomi global di tahun depan ini bisa tumbuhnya sampai 6,5%, luar biasa. Sedangkan Oxford Economics itu memproyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun depan bisa 5,4%, dan PwC ada sedikit di bawahnya yaitu 5,3%, dan yang paling rendah proyeksinya adalah OECD dengan pertumbuhan ekonomi hanya 5%. Meskipun ada pengharapan gitu ya tentang pemulihan ekonomi untuk tahun depan, tapi pada dasarnya lembaga-lembaga ini juga memperingatkan bahwa masih tinggi resiko ketidakpastian ekonomi sampai tahun depan juga. Morgan Stanley saja memperingatkan setidaknya ada 3 hal yang menjadi resiko utama pemulihan ekonomi global, mulai dari kita tahu sudah diterapkan lagi beberapa lockdown yang secara agresif diterapkan di berbagai negara akibat adanya kenaikan kasus di beberapa negara, kemudian pemilu Amerika Serikat dan ketidakpastian kebijakan fiskal, hingga ketegangan dagang 2 negara yang terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat dan China. Dan yang jelas setiap negara punya tantangan pemulihan ekonominya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kawasan Asia atau secara khusus di Indonesia? Tidak bisa dipungkiri lagi pandemi COVID-19 ini juga telah membuat ekonomi benua kuning atau Asia
tahun ini babak belur. Bahkan Asian Development Bank atau ADB melihat Asia ini akan jatuh ke jurang resesi pertama kalinya sejak 6 dekade terakhir. Dan resesi kali ini juga nggak pandang bulu, negara maju atau negara berkembang semuanya punya peluang yang sama mengalami kontraksi atau negatif pertumbuhan ekonominya. Dan sampai saat ini sudah ada setidaknya 5 negara di kawasan Asia yang sudah sah masuk jurang resesi, yaitu Hong Kong, Jepang, Thailand, Singapura, dan Filipina. Secara keseluruhan saja, ekonomi Asia ini diproyeksikan akan mengalami negatif atau minus 0,7% di tahun ini, tapi ada harapan di tahun depan sekali lagi ekonomi Asia bisa tumbuhnya sampai di 6,8%, jadi hampir 7%. Nah, hal yang sama juga terjadi di tanah air kita, Indonesia. Jika pada kuartal 2 kemarin ekonomi Indonesia itu sudah minus 5,32%, maka di kuartal ketiga yang dalam hitungan hari ini sudah mau habis, banyak lembaga juga yang sudah memproyeksi ekonomi Indonesia akan kembali mencatatkan minus walaupun dengan catatan tidak separah kuartal 2 sepertinya. Nah, ini terbukti dari sejumlah data ekonomi yang mengalami perbaikan seiring dengan adanya pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tapi tetap saja dua kuartal berturut-turut negatif, artinya kemungkinan Indonesia gabung ke klub negara resesi memang tinggi. Jadi jangan heran ya kalau nanti diumumkan kemudian negatif dan kita masuk ke jurang resesi. Tapi sepanjang tahun ini ADB memproyeksi ekonomi Indonesia itu akan negatif atau minus 1% seiring dengan tertekannya komponen konsumsi, ekspor sampai impor juga yang ada di Indonesia. Tapi ke depannya ADB menyarankan nih bisa ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Yang pertama menerapkan prioritas kebijakan yang konsisten dan seimbang ya antara perlindungan nyawa atau kesehatan termasuk juga mata pencarian atau ekonomi dan mulai kembali kegiatan usaha tapi tetap dengan protokol kesehatan yang aman supaya memastikan pemulihan ekonomi bisa terjadi lebih cepat. Dengan harapan di 2021 ini ekonomi Indonesia tahun depan gitu ya bisa tumbuh 5,3%. Jadi itu dia ada secercah harapan pemulihan ekonomi, tapi tentu saja kembali lagi masalahnya adalah pandemi COVID-19 masih terjadi sampai kapan kita nggak tahu. Jadi kita masing-masing berkontribusi untuk bisa menghilangkan atau mengurangi penyebaran virus ini supaya ekonomi kita bisa kembali pulih.